Halo semuanya, salam sehat selalu and welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam Gemar Memasak. Dalam video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat kue ulang tahun yang legendaris yaitu Black Forest ya, serta tips dan triknya sehingga sangat cocok buat pemula dan hasilnya sangat cantik, enak, lebih ekonomis karena tanpa menggunakan whipped cream dan dijamin sukses. Yuk tonton sampai selesai proses pembuatannya ya. Oke, terima kasih bagi semua yang telah mendukung channel ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Untuk resep lengkap dan informasi lainnya ada di kolom deskripsi ya. Silakan di screenshot. Pertama-tama kita persiapkan dulu loyangnya, itu dengan cara mengolesi dengan margarin. Ukuran diameternya 20 cm, kemudian alasin dengan baking paper. Di sini saya menggunakan 3 loyang karena cake-nya nantinya 3 tingkat, tapi bisa juga menggunakan 1 loyang, lalu cake-nya nanti dipotong menjadi 3 bagian. Ini ketiga loyang sudah selesai disiapkan. Selanjutnya siapkan bahan kering dengan cara mencampurkan tepung terigu 180 gram atau dengan takaran sendok 18 sendok makan seperti ini, tidak terlalu cembung atau tidak terlalu cekung. Kemudian bubuk tepung coklat 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan, baking soda setengah sendok teh, kemudian aduk sampai tercampur dengan rata. Selanjutnya ayak dan sisihkan akan dipergunakan nantinya. Selanjutnya campurkan susu 60 ml dengan vanilla essence setengah sendok teh, lalu aduk dan sisihkan, nanti akan kita pergunakan. Selanjutnya di wadah lain kita siapkan bahan basah yaitu gula pasir 300 gram kalau takaran sendok setara dengan 21 sendok makan, yaitu sama juga halnya tidak terlalu cekung dan tidak terlalu cembung ya takaran sendoknya. Kemudian telur ukuran besar 6 butir, garam seperempat sendok teh atau sejumput, emulsifier saya menggunakan SP 1 sendok teh, lalu mixer dengan kecepatan tinggi sekitar 10 menit, kemudian lanjutkan dengan kecepatan sedang selama 5 menit sampai berubah warna menjadi putih, kental dan berjejak. Ini penting ya tipsnya supaya tidak bantet. Tekstur yang diinginkan seperti ini, tidak ada lagi gelembung udara, mulus dan licin, berwarna putih, lembut, kental, berjejak dan bisa membentuk angka 8. Ini dia hasilnya. Kemudian sisir pinggirnya. Selanjutnya campurkan bahan kering secara bertahap 3 kali ya. Lalu aduk secara perlahan dan usahakan searah. Dalam video ini saya sudah mempercepat ya. Kemudian tambahkan campuran susu dan vanila secara bertahap juga, yaitu 2 kali. Lalu aduk juga sebentar secara perlahan dan satu arah. Tidak usah lama-lama ya. Ini adalah pencampuran bahan kering yang kedua. Sama halnya aduk secara perlahan dan searah. Dan sebentar saja.
Kemudian penambahan susu yang kedua. Jadi bahan kering dan bahan basah itu diselang-seling ya. Lalu aduk lagi secara perlahan dan searah. Ini penambahan bahan kering yang ketiga. Lakukan hal yang sama, diaduk secara perlahan dan searah. Dan yang terakhir adalah kita campurkan margarin yang sudah dicairkan 45 gram, tapi kita campurkan 2 kali. Ini dia pencampuran margarin yang kedua kalinya. Ini penting ya, penambahan margarin yang kedua ini kita aduk sampai semua tercampur dengan rata dan pastikan tidak ada cairan di dasar adonan supaya cake-nya tidak bantet ya. Selanjutnya, setelah semua tercampur dengan rata, tuang adonan ke dalam 3 loyang dan dibagi secara merata. Satu loyang itu kira-kira 325 gram. Boleh juga tidak ditimbang, asal pastikan dibagi 3 dengan rata. Ini loyang yang kedua. Loyang yang ketiga. Ini semua adonan sudah dituang ke dalam 3 loyang dan siap untuk di oven. Selanjutnya panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya pada suhu 160 derajat Celcius selama 15-20 menit, atau kalau menggunakan satu loyang maka 40-50 menit, sesuaikan dengan oven mas. Setelah 20 menit, cake dasar Black Forest-nya sudah matang. Kita untuk memastikan matang tidaknya boleh dilakukan dengan menggunakan tes tusuk. Bisa menggunakan tusuk sate atau alat lainnya, dan ketika ditusuk tidak ada lagi yang menempel di alat, itu artinya sudah matang. Kemudian sisir bagian pinggirnya dan pindahkan dari loyang ketika masih panas. Ini ketiga cake dasarnya sudah dipindahkan dari loyang, lalu biarkan dingin sebelum dihias. Sambil menunggu cake-nya dingin, kita mempersiapkan saus coklatnya, yaitu dengan cara memasak 100 ml susu. Kita panaskan susu ini di api sedang. Dan ketika mulai muncul sedikit buih, tidak perlu sampai mendidih ya. Lalu masukkan dark compound coklat atau coklat batang 250 gram yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Ini penting ya, aduk terus sampai coklat meleleh, dan ketika coklatnya sudah meleleh lalu matikan kompor. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Jadi margarin ini tambahkan ketika kompornya sudah dimatikan. Kemudian aduk sampai semua tercampur dengan baik. Setelah itu sisihkan. Selanjutnya kita siapkan juga simple sirup, yaitu dengan cara mencampur gula pasir 100 gram dengan 50 ml air. Jadi perbandingannya 2:1. Masak sampai gula larut dengan api sedang. 100 gram gula itu takaran sendok setara dengan 7 sendok makan ya. Kemudian angkat dan tuang ke wadah, lalu sisihkan, nanti kita akan pergunakan. Selanjutnya, kita menghias ya, olesin tatakannya dengan sedikit buttercream
Saya menggunakan buttercream buatan sendiri sehingga lebih ekonomis. Resep dan cara pembuatannya ada di video saya sebelumnya yang linknya ada di kolom deskripsi, silakan dicek. Selanjutnya letakkan cake lapisan ke-1, lalu tekan supaya menempel. Kemudian olesin permukaan cake dengan simple syrup. Kemudian beri buttercream coklat dan ratakan. Setelah diratakan, beri selai stroberi secukupnya. Kemudian letakkan cake lapisan yang kedua dan tekan secara perlahan. Selanjutnya, olesin lagi dengan simple syrup permukaannya. Kemudian beri buttercream sama seperti sebelumnya. Lalu ratakan. Beri selai strawberry. Untuk cake ini seluruhan saya menggunakan 250 gram selai strawberry. Kemudian letakkan cake lapisan ketiga, lalu tekan secara perlahan supaya menempel. Lalu olesin dengan simple syrup permukaannya. Selanjutnya beri buttercream. Kemudian ratakan. Sekarang kita olesin semua bagian sampingnya dengan buttercream sampai semua tertutup. Seperti ini sudah semua tertutup dengan buttercream. Lalu ratakan dan rapikan. Seperti ini. Setelah bagian sampingnya rapi, kemudian ratakan bagian atasnya. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah rata, gunakan tisu dan bersihkan tatakan. Selanjutnya, tuang saus coklat di bagian pinggir cake dengan menggunakan sendok, atau biar lebih gampang boleh juga menggunakan piping bag ya. Kalau coklatnya sudah agak kental, silakan dihangatkan supaya dia bisa mengalir ke bawah seperti ini.
Kemudian beri slice coklatnya juga di atas sampai bagian atas tertutup semuanya, lalu ratakan. Selanjutnya, hias bagian bawah cake dengan buttercream coklat dengan menggunakan spuit sehingga dia akan berbentuk bunga seperti ini. Kemudian topping dengan cocoa chips. Ini opsional ya, sesuai dengan selera saja. Jadi untuk toppingnya sesuaikan dengan selera masing-masing, boleh pakai apa saja. Kemudian hias dengan buttercream bagian atasnya. Nah, buttercream vanilla ini juga buatan sendiri ya. Untuk resep dan cara pembuatannya saya cantumkan linknya di kolom deskripsi, silahkan dilihat. Jadi semuanya kita buat sendiri. Selanjutnya hias dengan buah cherry supaya kelihatan lebih cantik. Dan saya taburin dengan coklat warna-warni. Jadi saya menggunakan coklat merek Caca. Jadi kelihatan lebih cantik. Nah, ini dia birthday cake Black Forest-nya sudah selesai dihias. Ini hasilnya sangat cantik, gampang bukan? Ini sangat cocok buat pemula ya, karena saya memberikan tips dan triknya secara detail di sini. Jadi silakan dicoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.